Pemirsa, dapatkah momentum penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi upaya membenahi institusi Polri dalam rangka pemberantasan narkoba? Kita membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Taufik Basari dan juga dosen hukum pidana Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Selamat pribadi, Mas Tobas. Pak Slamet, selamat sore. Oke, sore. Selamat sore. Iya, baik. Saya akan ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, bahwa kemudian apa yang terjadi, kasus yang menimpa Teddy Minahasa ini terbukti saat ini ya dikatakan positif narkoba, lalu kemudian terlibat dalam penjualan barang bukti. Itu kan selama ini dianggap sebagai rumor yang pembuktiannya tuh sangat sulit, tapi dengan kasus ini seakan-akan itu membenarkan rumor yang terjadi. Apa tanggapan Anda? Seberapa parah sebenarnya narkoba di kalangan institusi Polri? Ya, saya pertama-tama menyampaikan apresiasi dulu ke teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian apresiasi juga dengan ketegasan dan kecepatan dari Kapolri soal ini. Kemudian kembali kepada pertanyaan bahwa apapun yang terjadi, prosedur pemusnahan itu harus dilewati dengan sah dan benar. Antara barang yang diterima, kemudian masuk dalam laboratorium, masuk dalam timbangan-timbangan secara forensik, kemudian penyimpanan sampai dengan pemusnahan kembali, itu harus jumlah per item itu jumlah antara yang masuk dengan yang keluar itu harus sama. Antara yang dimusnahkan dengan yang disisa itu harus hitung-hitungannya persis itu. Iya, itu kan soal pemusnahan. Saya minta tanggapan Anda juga dari pengalaman Anda, seperti apa sebenarnya keterlibatan aparat penegak hukum di institusi kepolisian dengan jaringan narkoba? Karena ini 5 anggota kepolisian tertangkap dari Kapolsek, Kapolres, bahkan Kapolda. Oke. Orang-orang yang terlibat jaringan atau pelaku itu tidak mengenal segmen. Bisa anak-anak, bisa dewasa, bisa pejabat, bisa orang biasa. Dan saat ini para mafia narkotik itu tertawa. Tertawa ketika mereka melihat ada oknum anggota kepolisian yang ikut dalam jaringan dia, di mana memang para jaringan dan mafia ini suka sekali mendekat dengan para penegak hukum. Jadi mereka itu memang selalu berlindung di bawah penegak hukum. Jadi penegak hukum harus hati-hati. Oleh karena itu, ketika ada kejadian ini, kita tidak kaget bahwa memang mereka hobi mendekat kepada penegak hukum. Jadi penegak hukum juga harus hati-hati. Siapapun pangkatnya, itu suka ditempel oleh mereka karena berlindung mereka di bawah ketiak para penegak hukum, itu kan? Iya, Pak Slamet, berarti para penegak hukum ini diincar tanda kutip oleh jaringan narkoba baik sebagai backing, pengedar ataupun pemakai. Seberapa situasinya seberapa parah sih sebenarnya di institusi ini, dan apakah kemudian sesama anggota polisi saling tahu siapa yang memakai atau siapa yang terlibat dalam jaringan? Iya, ini sangat parah kalau kita bicara penggalangan jaringan terhadap penegak hukum, ini termasuk parah. Saat ini para mafia tertawa itu melihat kena kok, kira-kira begitu. Jadi bagi saya, Kapolri sudah tegas seperti itu, maka segmentasi siapapun pelaku itu harus bertanggung jawab secara hukum. Apapun itu pangkat, apapun itu jabatan, apa itu segmen kelas-kelas secara sosial itu, Mbak Afi. Baik, saya akan ke Mas Tobas. Mas Tobas sebagai anggota dari Komisi 3 yang juga adalah rekan kerja dari kepolisian, apa tanggapan dan catatan Anda dengan adanya kasus ini di mana seorang Irjen Jenderal Bintang 2 terlibat dalam transaksi barang bukti atau penjualan narkoba? Ya, kasus ini adalah kasus yang sangat ironi ya. Ada sebuah kasus yang melibatkan petinggi Polri, ya, seorang jenderal, dan ini kaitannya dengan barang bukti, di mana harusnya barang bukti itu dalam suatu proses hukum itu sakral dia harus lengkap, tidak boleh ada yang dikurangi, bahkan kalau dalam kasus ini dijual gitu ya. Nah,
ini harus menjadi pesan bagi seluruh personel Polri bahwa jangan pernah bermain-main dengan proses penegakan hukum. Ketika ada permainan dalam proses penegakan hukum, maka ada tindakan yang keras dan tegas yang dilakukan oleh Polri. Nah, karena itu dari kasus ini harus juga memberikan pesan-pesan kepada seluruh personel Polri seluruh Indonesia terkait dengan tindakan tegas terhadap seluruh personel yang terlibat. Nah, yang kedua, memang dari kasus ini kita harus telusuri lebih lanjut. Apakah praktek-praktek seperti ini adalah praktek yang hanya kejadian di kasus ini saja, atau juga sebagai praktek-praktek yang terjadi di berbagai kasus lainnya. Nah, kalau misalnya terjadi juga di berbagai kasus lainnya, maka Polri harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa personel Polri tidak menjaga dengan baik barang buktinya? Mengapa personel Polri ada yang merasa bahwa bisa melakukan cara-cara seperti ini yang memanfaatkan proses penegakan hukum, memanfaatkan barang bukti untuk kepentingan atau manfaat pribadinya? Nah, ini harus dilihat akar masalahnya, harus dilihat penyebabnya. Oleh karena itu, menurut saya, dari kasus ini merupakan satu momentum yang sangat baik bagi Pak Kapolri untuk melakukan pembenahan. Ya, polisi-polisi, oknum-oknum polisi yang memang tidak benar, yang memang punya rekam jejak buruk, yang memang punya niatan-niatan buruk ketika menggunakan kewenangan-kewenangannya, ini harus disingkirkan. Dan itu harus tegas dari Pak Kapolri. Yang kedua juga kita berharap, kita dukung penuh Pak Kapolri untuk melakukan pembersihan di tubuh Polri, sebagaimana juga pesan dari Pak Presiden, dan ini memang tugas yang berat yang dibebankan kepada Pak Kapolri, tapi saya yakin Pak Kapolri kita adalah Pak Kapolri yang sangat tulus dan ikhlas dan sangat ingin membenahi Polri, karena itu kita butuh berikan dukungan yang seluas-luasnya, dan dukungan ini tidak hanya dukungan dari masyarakat saja, tapi juga dukungan dari internal. Oleh karena itu seluruh petinggi-petinggi Polri dan seluruh personel Polri sampai tingkat yang ke bawah, ya kita harus hanya ada satu gerbong di Polri, yaitu gerbong yang dipimpin oleh masinis yang bernama Pak Kapolri, Pak Sigit. Jadi jangan sampai kemudian ada kelompok-kelompok lain, ada pihak-pihak yang merasa berada di luar gerbong ini. Kalau ada yang di luar gerbong ini, Pak Kapolri harus tegas, singkirkan saja. Iya, Mas Tobas, bahwa kemudian dulu ini bukan kasus pertama di mana polisi terlibat dengan jaringan narkoba. Momentum bersih-bersihnya juga sudah banyak. Dikatakan akan dilakukan pembenahan, pengawasan berjenjang. Apa yang perlu dilakukan agar itu tidak hanya sekedar slogan dan memang efektif untuk melakukan bersih-bersih di institusi, di mana juga ada di tangan Kapolri aksi itu? Ya, bersih-bersih agar tidak hanya sekedar menjadi slogan, maka harus ditunjukkan dengan bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah penegakan hukum. Ya, dalam kasus ini penegakan hukumnya harus tegas, ya, harus bisa membongkar semua yang terlibat, harus mampu untuk membuka pola-polanya seperti apa, yang kemudian pola-pola ini juga dipelajari apakah juga menjadi satu kebiasaan yang terjadi di tempat-tempat lain. Nah, jadi kasus ini tidak boleh dianggap sebagai kasus yang biasa-biasa saja. Tapi kasus ini harus ditempatkan sebagai kasus yang luar biasa, yang menjadi pelajaran buat kita semua, yang menjadi simbol dan pesan bagi upaya Pak Kapolri untuk melakukan pembenahan. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, pembenahan ini bukan hanya slogan, tapi pembenahannya berupa tindakan. Nah, tindakan ini yang kita tunggu dilakukan oleh Pak Kapolri. Tapi sekali lagi, ini tidak mudah, ya. Kita berharap Pak Kapolri mendapatkan dukungan yang luas untuk melakukan pembenahan ini. Baik, Pak Slamet, dari pengalaman Anda, apa yang menjadi tantangan ketika kemudian seorang pimpinan Kapolri misalnya ingin melakukan bersih-bersih dari judi online dan juga narkoba terhadap bawahannya? Karena Anda tadi katakan bahwa uang narkoba juga begitu menggoda dan jaringannya juga tersebar begitu luas. Iya. Saya ingin menyampaikan beberapa pendapat dari Prof. Sacipto Raharjo. Polisi itu adalah lembaga yang paling sosiologis. Artinya, polisi itu adalah dekat sekali dengan masyarakat. Kalau misalnya kemudian Kapolri itu mau bersih-bersih seperti yang disampaikan oleh Pak Bastari tadi, tantangannya banyak sekali tentu. Tentu tantangan yang paling penting, yang paling utama adalah tantangan ke dalam.
Karena begitu kita itu melakukan kegiatan penegakan hukum, maka itu sangat berat, godaan-godaannya juga sangat berat, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian kalau kita sudah kenal dengan jaringan, maka bisa juga kita itu terkena penggalangan dari para jaringan, khususnya soal narkotika. Itu penggalangan para terkena jaringan oleh para mafia narkotika pada penegak hukum. Ini yang harus diwaspadai oleh pimpinan Polri ketika melakukan bersih-bersih. Langkah yang paling bagus adalah lakukan tes narkotika secara rutin dan mendadak secara random dan lain sebagainya. Itu salah satu alat pencegahan, terutama kepada penyidik-penyidik yang terhadap menangani soal narkotika. Itu Mbak Arif. Baik, Bapak-Bapak, kita akan jeda, usai jeda akan kita bahas masih berkaitan dengan momentum bersih-bersih ini dari kasus Irjen Teddy. Banyak desakan untuk diberikannya efek jerah lewat hukuman mati bagi para penegak hukum yang terlibat narkoba. Saya minta tanggapan para narasumber usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Mas Tobas, bahwa kita tahu narkoba adalah extraordinary crime yang paling menyinggung perasaan atau keadilan dari masyarakat ketika aparat terlibat bukan cuma sekedar menjadi pemakai tapi menjual barang bukti, terikut bertransaksi dengan bandar narkoba besar. Ada hukuman berat yang harusnya diberikan. Apa tanggapan dari Komisi 3 sendiri? Meskipun tadi kita dengar dari Kapolri mengatakan akan ada proses etik dan juga proses pidana. Tuntutan untuk agar mendapatkan hukuman setimpal atau bahkan hukuman mati itu setengah menjadi pembicaraan di masyarakat. Apa tanggapan Mas Tobas? Di masyarakat, apa tanggapan Mas Tobas? Ya, pertama tentu kita berharap dari kasus ini jika kemudian nanti terbukti hukumannya harus hukuman yang seberat-beratnya ya. Kalau saya melihat hukuman seberat-beratnya bukan berarti harus hukuman mati, tapi juga bisa hukuman seumur hidup, juga dipecat. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah soal pesan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, ya penanganan kasus ini harus memberikan pesan kepada seluruh personel Polri, ya bahwa ketika ada yang memanfaatkan, ketika ada yang kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Baik, Mas Tobas, sayang sekali audio dari Anda mungkin bermasalah. Saya akan berlanjut dulu ke Pak Slamet dengan pertanyaan yang sama. Apa hukuman yang bisa diberikan kepada penegak hukum yang ternyata terlibat dalam jaringan narkoba, Pak Slamet? Ya. Kalau terhadap bukan penegak hukum aja sudah berat, apalagi kepada penegak hukum tentu harus lebih berat, ditambah dengan sepertiga, karena dia mempunyai tanggung jawab sebagai penegak hukum yang harus melakukan penegakan hukum dan memberikan contoh kepada orang lain. Tapi saya tidak mau mendahului pengadilan, tapi secara hukum memang demikian. Kalau memang yang bersangkutan penegak hukum yang harusnya melakukan penegakan hukum, ternyata dia adalah salah satu pelaku dari kejahatan, maka hukumannya harus ditambah. Kira-kira itu. Ya, termasuk juga diterapkannya pasal TPPU kepada bandar-bandar narkoba untuk dimiskinkan. Berarti ini juga bisa digunakan untuk kasus narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum, diantaranya kepolisian. Iya. Di dalam kejahatan narkotika itu ada uang haram yang diperoleh. Tentu ini bagian dari penegakan hukum berupa tindak pidana pencucian uang. Itu selalu beriringan antara kejahatan pokok dengan kejahatan TPPU, selalu beriringan. Jadi baik dalam bentuk pasal kumulatif maupun dalam pasal alternatif. Jadi harus disatukan dalam bentuk kumulatif terutama, jangan alternatif. Jadi antara persangkaan pertama, persangkaan kedua itu harus menjadi satu. Satunya adalah soal kejahatan narkotika. Kemudian pasal yang lain adalah kejahatan atau tindak pidana pencucian uang. Harus menjadi satu. Jangan hanya supaya apa? Soal narkotiknya yes, kemudian soal pemiskinan juga harus dilakukan. Itu Pak. Baik.
Mas Tobas, saya akan kembali ke Anda. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas dari studio, Mas Tobas? Sudah. Oke, baik. Anda mau menyambung tadi statement soal kemudian hukuman setimpal atau seberat-beratnya bagi penegak hukum yang terlibat narkoba. Silakan dilanjutkan, sempat terputus karena kendala audio tadi. Ya, untuk kasus yang apabila nanti terbukti, maka tentu hukuman yang seberat-beratnya yang kita harapkan, karena hukuman ini harus menjadi pesan kepada seluruh personal Polri bahwa jika ada orang-orang yang bermain-main dengan perkara, bermain-main dengan penegakan hukum, memanfaatkan kewenangannya untuk mendapatkan kepentingan untuk pribadi ataupun kelompok, maka hal tersebut tidak akan diberi ruang bagi Polri. Nah, selama ini kan yang menjadi keraguan masyarakat adalah ada semacam semangat korps, seolah apabila ada satu peristiwa yang melibatkan oknum personal Polri ditutup-tutupi, dilindungi dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh ada lagi. Ya, di zaman Pak Kapolri ini tidak boleh ada semangat korps yang justru untuk menutup-nutupi perkara. Dan yang kedua, ketika nanti dari kasus ini bisa mendapatkan pola penggunaan kewenangan yang disalahgunakan ini seperti apa, maka saya berharap ada instruksi dari Pak Kapolri kepada seluruh Kapolda untuk memeriksa semua kasus-kasus yang menjadi pertanyaan masyarakat yang berhubungan dengan proses penegakan hukum, seperti misalnya rekayasa kasus, kemudian menutupi kasus, pemerasan dalam proses penegakan hukum, jual beli barang bukti seperti yang terjadi seperti ini, atau juga penegakan hukum dengan transaksional, ya artinya ada pemerasan di situ dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan punya efek domino, ya dari kasus ini dilihat polanya seperti apa, kemudian dipelajari di tiap-tiap Polda sampai ke Polres, bahkan sampai ke Polsek. Apakah ada kasus-kasus yang serupa? Nah, supaya menimbulkan efek kejut, maka ketika ditemukan pola yang serupa di kasus-kasus lain, harus diambil tindakan. Nah, inilah efek kejut yang kita harapkan bisa diambil oleh Pak Kapolri, supaya tidak hanya berhenti di kasus ini saja, kemudian dianggap ini kasus biasa, tapi yang kita harapkan kasus ini ada kasus yang luar biasa dan berefek domino sampai ke bawah. Sehingga semua personel akan berpikir ulang bahwa tindakan-tindakan seperti ini tidak akan pernah diberikan ruang, tidak akan pernah dibolehkan, tidak akan pernah ada sikap permisif dari petinggi Polri. Nah, itu pesan yang benar-benar harus disampaikan. Tentu ini juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat. Ya, masyarakat melapor, tapi yang paling penting apa? Laporan dari masyarakat harus direspon dengan cepat. Kalau responnya lambat, nanti masyarakat tidak percaya lagi. Nah, karena itu ketika ada laporan, respon dengan cepat dan buktikan dengan suatu tindakan. Baik, kita nantikan aksi dan juga keseriusan untuk menggunakan momentum bersih-bersih ini bukan dari kasus narkoba dan judi online, namun juga dari kasus yang lainnya supaya bisa lebih profesional dalam melayani masyarakat. Terima kasih banyak Pak Slamet, Mas Tobas dalam diskusi kita di Prime Time News. Selamat sore.